Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan dalam Renungan 79. Mari kita bersama-sama membuka hati kita supaya kekuatan Tuhan dapat menjadi bagian dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama menyatakan kerinduan kita dalam revival kita, dalam kehidupan kita. Salam revival, berubah, berkarya menjadi berkat. Mari kita terus mengizinkan firman Allah mempengaruhi kita, mengajari kita, mendidik kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Hari ini kita belajar Amsal 17 ayat 10. Berkata demikian, satu teguran menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi orang bijaksana, tetapi 100 pukulan tidak berguna bagi orang bebal. Saya membacakan ini dalam terjemahan yang lain ya, bukan terjemahan baru. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat luar biasa, 1:100. Satu teguran itu ternyata akan jadi sangat berarti dibandingkan 100 pukulan. Bagi siapa? Ini yang menarik untuk kita lihat ya, ternyata satu teguran itu akan sangat menjadi luar biasa, sangat berarti, sangat bermanfaat bagi orang yang bijak. Tetapi pukulan bahkan kalau 100 kali pun tidak akan berguna, tidak ada manfaatnya bagi siapa? Orang yang bebal. Tentunya ini menjadi satu renungan kita. Saya percaya ingin menjadi orang-orang yang bijak, menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena itu mari kita belajar bersama-sama. Kalau kita mau mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, terus mengalami revival untuk jadi orang-orang yang berkarya dalam hidup kita, mari kita belajar dari satu hal yang kita lihat hari ini, teguran. Ya. Teguran itu adalah sesuatu yang sifatnya mengingatkan. Mungkin kita lupa lalu diingatkan. Mungkin sesuatu itu salah lalu kita harus betulkan. Mungkin sesuatu itu yang sudah rusak lalu harus diperbaiki ya. Jadi teguran biasanya sifatnya disampaikan dan memang tentunya itu tidak selalu menyenangkan. Nah, apa yang kita bisa belajar dari ayat ini yang kita bisa gunakan? Apa yang kita lakukan ketika kita ditegur? Dalam hidup ini kita bisa mengalami banyak hal ya, mungkin Bapak Ibu kita punya pengalaman ditegur oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan seperti itu, kamu kok berbuat ini, mengapa kamu lakukan ini, mungkin sebaiknya kamu tidak lakukan ini, atau apa yang kamu lakukan itu belum baik loh, apa yang kamu lakukan itu belum seharusnya. Mungkin tegurannya bisa bermacam-macam, teguran yang lembut atau mungkin bahkan teguran yang keras ya. Tapi hari ini mari kita belajar. Apakah kita orang yang mudah menerima teguran, yang suka menerima teguran, yang hanya perlu diberitahu untuk kita kemudian mau berubah, ya? Atau kita perlu diberitahunya itu berulang kali, ya? Atau kita perlu itu kemudian sampai tadi dikatakan 100 pukulan ya, diberitahu itu berkali-kali. Kita mungkin berkata iya tapi kita tidak lakukan. Kita mungkin sudah ditegur, kita berkata oh ya maaf, tapi kita melakukan lagi. Kita berkata oh ya saya nggak akan mengulangi, tapi kita melakukan lagi. Mari kita belajar ada dalam posisi yang mana kita ya. Hari ini kita belajar. Orang yang bijak itu berhati-hati dengan satu teguran saja, mendengarkannya, kemudian berubah. Dan tentunya akan mendapatkan hal yang baik dalam hidupnya. Karena ketika dia teguran itu menjadi sesuatu yang perlu untuk dilakukan, tentu akan berdampak yang baik. Tetapi orang yang bebal, orang yang bodoh, ya tidak mau mendengarkan teguran, ya tidak berubah, ya. Orang-orang yang bodoh itu gambarannya orang-orang yang sombong, yang keras kepala, kebodohannya besar karena tidak mau belajar, tidak mau untuk diberitahu. Kenapa? Karena merasa dirinya benar, karena merasa bahwa pemikirannya saja yang benar. Ya, hari ini kita belajar ya bahwa orang bijak hanya membutuhkan satu teguran. Kalau satu teguran itu dipelajari, didengarkan dengan baik, akan mengubah perilakunya. Orang yang bodoh menolak, memberontak, tidak mau ditegur, membela dirinya bahwa dirinya selalu benar, ya. Tidak, itu membuat dia justru akan tidak punya kebijakan dalam hidupnya. Orang-orang yang demikian tidak suka diberitahu bahwa dia salah. Dan justru karena tidak mau diberitahu bahwa dia salah,
selamanya dia akan ada dalam kesalahan. Kalau kita diberitahu, mungkin ada bapak ibu, istri sudah ditegur oleh suami tapi berulang kali tetap ada dalam hal-hal yang sudah ditegur, kita tidak mau memperbaikinya, kita akan terus ada di dalam kesalahan. Ya tentunya dengan kita perhatikan bahwa teguran itu baik. Atau sebaliknya, Anda sebagai suami sudah ditegur oleh istri untuk diberitahu hal-hal yang mungkin kita lakukan itu salah, tapi kita tidak mau terima teguran, kita akan terus-menerus ada dalam kesalahan kita dan bisa berujung kepada kehancuran. Karena itu mari kita belajar. Mungkin Anda anak-anak, orang tuamu sudah mengingatkanmu, menegurmu, nak jangan lakukan ini, nak jangan memilih hal ini, tapi kita terus menerus tetap melakukan hal itu, kita tidak mau ditegur, bahkan mungkin sampai berkali-kali ya, kalau tadi dikatakan 100 pukulan ya, berulang kali kita diberitahu tidak mau, ya kita bisa justru menjadi orang-orang yang bodoh dan bisa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Amsal 27 ayat 22 berkata demikian, sekalipun orang bodoh dipukul sekeras-kerasnya, tak akan lenyap kebodohannya. Ya, ketika orang yang tidak mau ditegur, dia akan berada di dalam kebodohan yang akan membuat dia mengalami kehancuran. Karena itu mari kita belajar, satu teguran itu ternyata sangat berarti. Nah, teguran itu bisa datang dari siapa? Tentunya teguran pertama kita bisa belajar dari firman Allah, ya, datang dalam firman Allah melalui hamba-hamba Tuhan, melalui ibadah, ya. Mari kita dengarkan, jangan hanya mencari, meminta firman Allah yang berisi jaminan berkat, jaminan keselamatan, jaminan sukacita, jaminan damai sejahtera. Itu jaminan damai sejahtera. Itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan hanya suka kepada hal-hal yang sifatnya seperti itu, tapi mari kita juga belajar terbuka kepada firman Allah yang berisi teguran, ya. Firman Allah berkata begini, 2 Timotius 3:16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau kita dengar firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu mungkin keras ya bagi kita, mari kita belajar terima dengan terbuka. Oh Tuhan, terima kasih, ini salah, apa yang aku lakukan itu ternyata keliru, aku mau diperbaiki. Karena firman Allah berkata begini, ketika dia menegur kita, ya, setiap firman itu akan memperlengkapi kita untuk perbuatan yang baik. Itu sebabnya firman Allah berkata orang yang bijak itu menyukai teguran. Ya, bagaimana kita belajar ya untuk menerima teguran? Teguran itu datang dari hamba Tuhan melalui firman-Nya, mungkin melalui orang tua kita, mungkin melalui sahabat-sahabat kita, melalui orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Tentunya teguran-teguran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu apa yang kita harus lakukan ketika kita menerima teguran? Yang pertama, terima dengan rendah hati. Ya, firman Allah berkata ketika mau menerima dengan rendah hati, kita akan kemudian memperoleh hal-hal yang baik dari teguran itu. Tetap tenang ketika kita menerima teguran. Sekali lagi, teguran kadang-kadang tidak menyenangkan ya. Tetapi mari kita belajar. Ada beberapa langkah-langkah praktis yang kita bisa pikirkan dan kita bisa renungkan ketika kita menerima teguran. Ya, bagaimana menerima teguran dengan baik, dengan kerendahan hati ya. Kita tetap tenang. Ketika ada orang yang sedang menegur, jangan menginterupsi tegurannya. Oh tapi saya gini, tapi kan saya ini, oh karena saya gini. Ya kalau kita sedang ditegur, jangan memotong kata-kata orang yang menegur kita. Tetap tenang, dengarkan dengan baik. Kemudian waktu sedang menerima teguran, terima dengan baik, lalu berpikirlah dengan baik sebelum kita bereaksi. Jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat membela diri. Tapi telaah dengan baik, oh tegurannya apa isinya ya, apa ya kata-katanya, apa ya yang dimaksud. Ya bahkan mungkin kita bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa memahami maksud dia menegur apa ya. Maksud suamiku menegur itu apa ya, maksud istriku menegur itu supaya saya mungkin lebih hati-hati ya. Maksud orang tuaku menegur supaya aku bisa berhasil, supaya aku tidak mengalami kegagalan. Kita belajar dengarkan dengan sungguh-sungguh ya, jangan segera bereaksi yang negatif. Kemudian berikutnya berikan
respon yang lembut setelah kita mendengarkan, kita kemudian sudah bisa memahaminya, kita boleh ucapkan terima kasih ya untuk tegurannya. Kalau hal itu adalah hal yang benar, ya untuk kebaikan kita, kita boleh berkata terima kasih, kemudian menyetujui hal itu. Kalau itu hal-hal yang baik, akuilah itu, terima kasih, itu baik buat saya akan belajar memperbaikinya. Mungkin kalau kita lupa, saya akan mengingatnya dan saya akan melakukannya. Tanggapi itu dengan kasih, sehingga ketika kita menerima teguran-teguran itu dengan baik, teguran-teguran itu pun akan menjadi hal yang bermanfaat bagi kita. Kadangkala teguran itu mungkin tidak tepat atau kurang tepat seperti yang kita alami atau yang kita sedang kerjakan. Mari kita memberikan tanggapan juga dengan penuh kasih. Mungkin kita bisa menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Ya, oh iya terima kasih untuk tegurannya. Tetapi keadaan yang sebenarnya seperti ini. Mungkin itu kita akan bisa menjelaskan duduk permasalahannya dengan lebih baik. Tapi yang terutama adalah kita belajar terima dengan rendah hati setiap teguran yang diberikan kepada kita. Belajar untuk menghindari pertengkaran, ya jangan kemudian kita berdebat, kita membela diri kita, ya kita membenarkan diri kita sendiri. Tapi mari kita belajar terima dengan rendah hati, dan kalau memang ada kesalahan mintalah maaf. Lalu kita belajar untuk kemudian menyatakan, buat komitmen, aku terima teguran, apa yang baik saya akan belajar untuk merenungkannya, mengingatnya kembali, bahkan melakukannya, berubah untuk melakukannya. Dan saya percaya ketika kita mengindahkan teguran itu akan membawa kita kepada hal-hal yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa berkarya lebih baik lagi dan menjadi berkat kepada lebih banyak orang. Amsal 10 ayat 17a berkata, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Karena itu mari kita belajar jadi anak-anak Tuhan yang terima teguran sehingga kita jadi orang-orang yang bijaksana. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian-kesaksian yang kita alami, mari kita bersama-sama ya memakai kesempatan ini. Bapak Ibu kirimkan kesaksian atau pokok doa melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami percaya dalam hidup ini selalu ada petunjuk-Mu dalam hidup kami untuk kami dapat mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Baik itu melalui peringatan-peringatan-Mu, bahkan melalui teguran-teguran. Karena itu kami berdoa, beri kami hati yang bijaksana untuk menerima teguran dengan rendah hati. Kami dapat menerima teguran satu dengan yang lain untuk mengingatkan, untuk menguatkan supaya kami dapat terus berjalan dalam kehendak-Mu. Kami berdoa, berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang punya hati yang lembut, hati yang bijaksana, supaya kami terbuka kepada teguran-teguran yang diberikan kepada kami, dan kami dapat melangkah di dalam kebaikan-kebaikan, dan kami dapat terus berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Akhirnya hendaklah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.